Pekerja migran Indonesia di Malaysia. Seperti kita ketahui, pemerintah Malaysia belum lama ini meluncurkan program yang disebut dengan rekalibrasi parti. Rekalibrasi parti ini ada dua, yaitu parti yang akan pulang ke Indonesia dan parti yang akan atau boleh bekerja kembali di majikan. Untuk program yang parti pulang ini ketentuannya adalah parti itu yang harus mendaftarkan langsung ke sistem temu janji online. Jadi nggak boleh lewat orang lain ya. Jadi harus partinya sendiri yang mendaftarkan secara online. Nah, setelah mendaftarkan secara online, lalu pihak imigrasi akan memberitahukan kapan dia harus datang. Ya, akan ditentukan tanggalnya datang, tanggal berapa. Nah, setelah ditentukan, parti yang sudah mendapatkan tanggal untuk ketemu itu harus membawa dia harus membawa tiket untuk pulang yang berlaku untuk 14 hari ya. Ini prosesnya cepat, jadi harus ada tiket pesawat atau tiket kapal. Yang kedua, harus membawa hasil tes COVID atau disebut dengan swab test atau PCR test ya. Ini juga yang masih harus berlaku ya. Setelah ketemu dengan membawa dua syarat itu, maka parti akan diperiksa, ya diperiksa, diambil sidik jari. Nah, nanti sidik jari itu dilihat apakah itu punya catatan kriminal atau tidak, ya. Kalau tidak punya catatan kriminal, maka dia boleh pulang dengan membayar ompon sebesar 500 ringgit, ya. Itu sudah termasuk dengan com, ya itu yang intinya seperti itu. Jadi yang penting adalah bahwa parti itu sendiri atau teman-teman sendirilah yang harus mendaftarkan. Ya, jadi perlu juga diketahui sebelum mendaftarkan itu, ya parti juga tentunya harus memiliki paspor yang masih berlaku atau SPLP. Jadi sebelum mendaftar ke immigration, bawa paspor atau SPLP, bawa tiket ya yang masih berlaku untuk 14 hari ke depan, bawa hasil tes PCR. Dan satu lagi yang penting, seluruh pembayaran itu nggak boleh cash, nggak boleh pakai uang tunai. Jadi bayarnya itu bisa pakai kredit card, bisa pakai debit card, bisa pakai apa yang disebut e-money gitu ya. Pokoknya nggak boleh bayar cash lah ya. Atau bisa juga bayar lewat bank gitu ya. Yang penting ini nggak boleh bayar cash ya. Itu yang program parti untuk pulang, kira-kira begitu ya. Sekarang program yang parti untuk kerja kembali ya. Ini juga yang harus diketahui adalah semua yang ngurus ini majikan ya. Pertama, majikan harus daftar untuk temu janji secara online ya. Temu janji online nanti oleh pihak immigration akan diberi tentukan tanggalnya berapa, tanggal berapa akan ketemu. Setelah ditentukan ketemu, itu majikan dan teman-teman yang mau ikut program ini harus pergi ke immigration, ya, immigration. Nanti di situ akan diperiksa parti teman-teman juga akan diperiksa, misalkan apakah masuk dalam daftar hitam, apakah dia masuknya dulu bagaimana, apa melalui jalur tikus. Ya. Kalau jalur tikus nggak boleh, masuk dalam daftar hitam nggak boleh. Yang kabur dari majikan dan dilaporkan oleh majikan juga nggak boleh, ya. Ini yang kemudian juga yang juga harus diketahui bahwa untuk bisa program ini harus punya paspor yang masih berlaku 18 bulan, ya. Ini program ya. Jadi kalau paspornya udah mati gimana? Ya nggak bisa, ya. Atau paspornya berlaku tapi tinggal 6 bulan juga nggak boleh. Jadi paspor harus masih berlaku 18 bulan ya. Nah, ini yang penting diketahui ya. Yang penting diketahui yang bisa mendaftarkan hanya majikan. Jadi kalau ada orang yang datang bisa menguruskan parti, agen menguruskan permit atau agen mau ngurus ini itu pasti bohong ya. Pasti ketipu. Jadi jangan sekali-kali pakai agen. Karena yang bisa mendaftarkan adalah majikannya, bukan agennya, ya. Jadi ini yang perlu diketahui. Jadi sekarang ini kalau ada yang membujuk-bujuk
bisa nguruskan permit, nggak boleh diterima, jangan diterima, karena itu pasti bohong, pasti duitnya nanti hilang ya. Nah ini juga nanti oleh pihak kerajaan Malaysia, partinya juga akan diperiksa ya, kelulusan enggak, ada catatan-catatan enggak, majikannya juga sama ya, majikannya ini memang boleh bekerjakan atau tidak, lalu semua diperiksa, kalau lolos nanti majikan akan diberi kuota, boleh merekrut berapa ya, 100, 200, itu nanti keputusannya pihak kerajaan Malaysia lah ya yang akan menentukan. Nah nanti selanjutnya kalau sudah proses maka akan ikut tes kesehatan di POMEMA. Jadi POMEMA kalau ternyata sehat ya, badannya kuat, boleh lanjut. Yang tidak sehat ikut program pulang nanti seperti yang tadi dijelaskan. Dan juga perlu diketahui, ini banyak pertanyaan ya, kalau saya sebagai asisten rumah tangga gimana? Kalau untuk jadi asisten rumah tangga tentu tidak bisa. Yang boleh adalah kalau yang mau bekerja di perkebunan, yang mau bekerja di kilang, yang mau bekerja di konstruksi atau binaan, dan yang mau kerja di pertanian. Jadi yang perusahaan-perusahaan saja yang boleh mempekerjakan tapi ini. Kalau yang perorangan di rumah tangga itu udah nggak boleh, ya nggak boleh. Kalau nggak boleh berarti harus pulang. Yang juga perlu diketahui adalah bahwa seluruh biaya, ya bayar kompon, bayar levy, bayar POMEMA, bayar proses dan lain-lain itu menjadi tanggungan majikan. Ya, jadi yang menanggung seluruh biaya itu adalah majikan. Ya, jadi ini secara garis besarnya begitu. Yang terpenting untuk diketahui dan untuk diingat-ingat bahwa tidak ada agen yang bisa menguruskan permit saudara-saudara. Ya. Yang bisa menguruskan adalah majikan dan nanti datangnya pun bersama majikan. Ya, ini yang perlu diketahui. Jadi sementara ini memang ini masih belum berlaku ya, sistem temu janji online-nya pun belum disiapkan dan kemungkinan ini baru akan dilaksanakan setelah tanggal 6 Desember, yaitu saat tanggal berakhirnya PKBB ya, PKBB. Nah, untuk sementara ini jangan sekali-kali kena bujuk rayu agent. Karena agent pasti tidak bisa menguruskan permit Anda. Jadi tunggu sampai pasti ada kepastian. Sementara ini kita tunggu sampai tanggal berikutnya, pengumuman berikutnya. Tapi itu kira-kira yang perlu diketahui. Jadi yang terpenting sekali lagi, yang terpenting adalah jangan kena bujuk rayu agent. Itu pasti uang Anda hilang. Ya, tunggu saja sampai ada pemberitaan atau penjelasan lebih lanjut dari pihak KBRI. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa jangan tertipu calo, jangan tertipu agent. Itu gak akan bisa menguruskan permit teman-teman sekalian. Saya kira segitu dulu. Sekian dulu, nanti kita update lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.